Kertas merupakan bahan yang bisa digunakan sebagai kemasan baik pada produk pangan maupun non-pangan. Kertas biasanya dibuat menggunakan pelup kayu yang kemudian diolah menjadi lembaran kertas. Nah, contoh kemasan dari kertas ada kertas kraft, kertas bebas asam, kertas manila, kertas glasin, kertas perkamen, kertas tisu, kertas krep, serta kertas lilin. Kertas memiliki karakteristik utama ramah lingkungan, ekonomis, fleksibel dalam hal desain dan bentuk, serta umum digunakan untuk mengemas bahan pangan kering. Keuntungan kemasan kertas adalah ringan sehingga mudah untuk didistribusikan, murah, mudah dicetak, mudah dilipat, sehingga lebih estetis karena mudah dihias untuk keperluan branding. Yang paling penting, bisa diklaim sebagai eco-friendly karena mudah diurai atau didaur ulang. Sedangkan itu, kekurangan kertas adalah mudah menyerap air dan lemak, bariernya rendah terhadap oksigen dan karbon dioksida, masih membutuhkan kemasan sekunder dan mudah robek serta mudah terbakar. Contoh produk pangan yang menggunakan kertas ialah tepung hunkwe dengan jenis kertas yaitu kraft paper. Tepung adalah produk pangan kering dengan kadar air rendah, sehingga tidak memerlukan kemasan dengan perlindungan tinggi terhadap cairan. Kertas pun sudah cukup untuk melindungi tepung dari debu, kotoran, dan kontaminasi ringan. Kemasan kertas dipilih karena lebih ekonomis dibandingkan kemasan plastik laminasi. Hal ini sesuai dengan harga tepung hunkwe yang relatif murah, sekitar 2.900 per 99 gram. Sehingga biaya kemasan dapat ditekan agar produk terjual dengan harga terjangkau. Kertas ini pun memiliki pori-pori kecil yang memungkinkan sedikit pertukaran udara dan membantu mencegah kondensasi atau kelembapan berlebih di dalam kemasan yang bisa merusak kualitas tepung. Selanjutnya adalah produk permen karet yang memiliki karakteristik produk yang lengket. Produk ini dikemas dengan menggunakan kertas glasin. Pada beberapa jenisnya, kertas glasin juga dapat diberi lapisan tambahan seperti polimer untuk meningkatkan ketahanan terhadap air, lapisan akrilik untuk melindungi dari sinar matahari, serta lapisan silikon yang dapat meningkatkan sifat anti lengket. Sifatnya anti lengket ini dapat mencegah produk menempel pada kertas sehingga mudah dikeluarkan dan dinikmati. Selain itu, kertas glasin juga mencegah permen karet saling menempel satu sama lain. Hanya saja, masih diperlukan kemasan sekunder yang dapat menghimpun produk menjadi satu. Produk selanjutnya yaitu tissue paper pada kantung teh yang terbuat dari kertas filter khusus atau food grade tissue paper yang tersusun dari serat selulosa alami seperti pulp kayu atau serat tanaman. Pada kantung teh modern juga terdapat campuran serat selulosa dan serat sintetis food grade, misalnya polipropilen dalam jumlah kecil. Tissue paper umum digunakan pada teh karena memiliki karakteristik yaitu berpori, tahan panas, tidak larut dalam air, dan aman untuk kontak langsung dengan tangan. Produk selanjutnya yaitu paper cup, terbuat dari paperboard food grade berbasis serat kayu yang dilapisi dengan lapisan tipis polietilen atau alternatif bioplastik seperti polilaktik asid. Lapisan polietilen berperan sebagai barier yang tahan air dan panas. Secara umum, komposisi paper cup terdiri dari 95% paperboard dan 5% lapisan polietilen. Titik leleh polietilen pada sekitar 120-140 derajat Celcius memungkinkan untuk menahan cairan dari resapan ke dalam kertas. Nah, dari penjelasan yang sudah ada tadi, ternyata beberapa jenis kemasan hanya cocok untuk bahan-bahan tertentu. Contohnya ada kemasan kraft yang cocok untuk paper bag atau rice bowl karena sifatnya yang kuat dan juga keras. Selanjutnya ada glasin yang cocok untuk mentega maupun permen karet karena tahan akan udara, tahan minyak, serta kedap air. Ada juga kertas greaseproof yang cocok untuk fast food. Nah, karena sifatnya yang punya lapisan lilin yang kedap udara dan juga lemak. Selanjutnya ada kertas perkamen yang cocok untuk baking paper karena tahan akan panas dan anti lengket. Serta yang terakhir ada kertas tisu yang bisa kita temukan pada kantong teh karena sifatnya yang punya pori-pori dan daya serap air yang cukup tinggi. Definisi kemasan sendiri adalah bagian yang digunakan untuk membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Bahan kemasan sendiri terbagi menjadi 5, yakni ada plastik,
kertas dan karton, logam, kaca, dan kemasan komposit atau multilayer. Fungsi kemasan, yang pertama ada fungsi teknis, wadah atau bungkus. Yang kedua ada kenyamanan dan kemudahan untuk penanganan, penggunaan, dan penyimpanan. Yang selanjutnya ada perlindungan bahan dari kerusakan eksternal. Yang selanjutnya adalah fungsi pemasaran. Ini identifikasi merek, daya tarik visual untuk menarik konsumen, dan juga media informasi dan promosi. Karton terbuat dari serat alami seperti kayu, bambu, atau ampas tebu. Bahannya ringan, mudah dibentuk, dan gampang dicetak untuk desain produk. Jenisnya juga beragam, mulai dari yang tipis sampai karton bergelombang yang lebih kuat. Kelebihan kemasan karton adalah harganya relatif murah, ramah lingkungan karena bisa didaur ulang. Namun, kemasan karton punya beberapa kekurangan, seperti tidak tahan air dan kelembapan, serta daya tahannya lebih rendah. Susu merupakan produk yang memakai kemasan karton dengan alasan kemampuan yang baik dalam melindungi produk. Kemasan ini umumnya terdiri dari beberapa lapisan material seperti polietilena untuk menjaga cairan, lapisan perekat, aluminium yang mampu menghambat penetrasi cahaya dan oksigen yang dapat menyebabkan kerusakan nutrisi serta perubahan kualitas susu. Dari segi distribusi, kemasan karton memiliki bobot yang relatif ringan serta bentuk yang efisien. Pada produk teh, kemasan karton membantu melindungi produk dari paparan cahaya langsung yang dapat menurunkan kualitas teh. Dia juga memberikan identitas produk yang jelas melalui tampilan visual, sehingga dapat meningkatkan nilai estetikanya dan juga dapat memudahkan dalam mengenali jenis dan merek tehnya. Selanjutnya, contoh produk yang menggunakan kemasan karton adalah produk sereal. Nah, produk sereal umumnya dikemas menggunakan karton sebagai kemasan luar, yang di dalamnya terdapat lapisan tambahan berupa plastik sebagai pelindung utama produk. Yang pertama, kemasan karton memberikan ruang yang cukup sehingga bentuk sereal tetap utuh dan tidak mudah hancur akibat tekanan dari luar. Yang kedua, bentuk karton yang kaku dan seragam memudahkan proses penyimpanan dan distribusi baik di gudang maupun di rak penjualan nantinya. Yang ketiga, kemasan karton berfungsi sebagai pelindung tambahan dari debu dan kotoran selama proses distribusi. Kesimpulannya yaitu kemasan karton memiliki keunggulan. Yang pertama, ringan, mudah dibentuk, ramah lingkungan, mudah dicetak, biaya yang relatif murah, kuat selama distribusi. Yang kedua, cocok untuk produk susu, teh, dan sereal yang memerlukan perlindungan fisik serta penampilan kemasan yang menarik dan informatif. Di supermarket sekarang ini tuh kan udah banyak yang pakai plastik ataupun kaleng. Tapi kenapa ya masih banyak kemasan yang pakai produk kaca? Kayaknya buat lebih aman aja gak sih? Atau enggak biar lebih tahan lama mungkin? Atau mungkin ada alasan lain? Oh ya? Halo semuanya, kami mahasiswa Teknologi Pangan dari Institut Teknologi Kalimantan. Hari ini kita akan mengobservasi kemasan-kemasan di produk pangan, terutama yang menggunakan kemasan kaca. Yuk ikuti! Hai, aku Bigel. Saya Febri. Saya Aida. Aku Yunita. Saya Hopin. Kemasan kaca merupakan salah satu jenis kemasan pangan yang sudah banyak digunakan sejak lama. Kaca biasanya dibuat dari bahan seperti pasir silika, soda ash, dan batu kapur yang dilelehkan pada suhu tinggi. Secara karakteristik, kemasan kaca memiliki beberapa sifat penting seperti transparan, kedap terhadap gas dan uap air, serta tidak bereaksi dengan bahan makanan. Karena sifatnya yang inert, kemasan kaca mampu menjaga rasa, aroma, dan kualitas produk tetap stabil selama masa penyimpanan. Selain itu, kemasan kaca juga dikenal ramah lingkungan karena dapat didaur ulang kembali. Tapi, kemasan kaca juga punya kekurangan, misalnya mudah pecah dan lebih berat dibandingkan dengan kemasan plastik. Nah, jadi ini salah satu produk pangan yang menggunakan kemasan kaca. Ornaminsi. Produk ini menggunakan botol kaca karena kemasan kaca mampu menjaga tekanan karbonasi di dalam minuman vitamin C. Selain itu, botol Ornaminsi dibuat berwarna gelap karena kaca ember mampu melindungi minuman dari paparan cahaya, terutama sinar UV. Hal ini penting untuk menjaga kestabilan vitamin, rasa, serta kualitas produk selama penyimpanan. Selain itu, produk pangan yang menggunakan kemasan kaca adalah sirup.
Sirup memiliki kandungan gula yang tinggi dan biasanya disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, penggunaan kemasan kaca ini dapat membantu menjaga kestabilan produk karena sifatnya yang inert, yaitu tidak bereaksi dengan gula ataupun bahan lainnya. Botol kaca yang transparan dapat memudahkan konsumen untuk melihat warna-warna sirup yang menarik. Tidak hanya minuman loh, beberapa produk makanan juga menggunakan jenis kemasan kaca. Contohnya, selai buah seperti ini. Selai termasuk produk semi padat yang mengandung buah dan gula. Kemasan kaca cocok digunakan karena tahan terhadap sifat asam dari buah dan membantu menjaga kualitas produk. Tapi pernah kepikiran gak sih sebelumnya, kenapa jar kaca ini tutupnya menggunakan metal? Kenapa bukan menggunakan plastik ataupun menggunakan kaca juga? Jawabannya, karena bahan metal bisa membuat kemasan menjadi kedap udara, bervakum kuat, tahan panas saat proses pengemasan, dan menghalangi oksigen. Makanya produk jadi lebih awet, aman, dan kualitasnya terjaga dengan menggunakan tutup metal. Selain itu, bentuk jar kaca atau kemasan kaca dapat mempermudah konsumen untuk mengambil isi selai sampai habis. Nah, dari beberapa contoh yang kita temukan di supermarket ini, kita bisa melihat pola penggunaan kemasan kaca. Kesimpulannya, kemasan kaca memiliki banyak keunggulan dalam menjaga kualitas pangan. Bersifat inert, yang berarti tidak bereaksi dengan bahan pangan yang dikemas, memiliki daya bari yang sangat baik terhadap gas dan uap air dibandingkan jenis kemasan lain, seperti plastik, logam, kertas, dan sejenisnya. Oleh karena itu, kemasan kaca mampu mempertahankan karakteristik produk secara optimal dan meminimalkan terjadinya kerusakan produk pangan. Namun, kemasan kaca juga memiliki keterbatasan, seperti mudah pecah, sulit untuk didistribusikan, dan lebih berat dibandingkan kemasan-kemasan lainnya. Walaupun begitu, kemasan kaca tetap menjadi pilihan yang tepat untuk beberapa jenis produk pangan. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih telah mengikuti observasi kami kali ini mengenai penggunaan kemasan kaca pada produk pangan. Banyak juga ya kue lebaran yang juga. Ada yang ini aja lah. Terus kenapa ya biskuit ini harus menggunakan kemasan kaleng yang gede? Padahal kan udah ada kemasan plastik dalamnya ya? Atau nggak bongbong aja? Nggak gitu Glenn, jadi plastiknya ini namanya kemasan primer yang bersentuhan langsung dengan makanan. Sedangkan kalau kaleng ini namanya kemasan sekunder yang memberikan perlindungan ekstra biar wafernya itu tetap renyah nggak melempem. Makanya wafer ini menggunakan kaleng dari tin plate atau baja lapis timah. Bahannya kuat, jadi melindungi wafer agar tidak terbentuk dan jadi hancur. Selain itu, dia juga nggak tembus cahaya, jadi bisa mencegah lemak di wafer jadi tengi. Terus juga tutupnya yang rapat ini biar menjaga kerenyangan si wafernya ini biar tetap renyah dalam jangka panjang gitu. Jadi gitu Glenn. Jadi nggak buang-buang biaya ya. Jadi dia fungsinya untuk menjaga kualitas wafernya dia tidak melempem. Benar. Oh, jadi produk kaleng itu buat menjaga kualitas produk ya? Pantesan, minuman ini juga pakai kaleng selain buat tampilan, tapi juga buat menjaga isi supaya kualitas produknya tetap aman dan juga terjaga. Pada minuman, kemasan kaleng biasanya terbuat dari aluminium foil yang ringan tetapi kuat, sehingga aman saat didistribusikan. Selain itu, kemasan kaleng juga bersifat kedap udara dan cahaya, sehingga aman untuk menjaga rasa, aroma, dan kandungan minuman agar tetap stabil. Penggunaan kaleng juga mencegah terjadinya oksidasi akibat paparan udara dan cahaya yang bisa menurunkan kualitas minuman. Oleh karena itu, kaleng dipilih karena mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap produk. Nah, tadi kita kan udah bahas banyak mengenai keunggulan kemasan logam ini. Nah, ternyata kemasan logam ini juga memiliki keterbatasan seperti biaya produksi kemasan itu yang relatif lebih mahal, serta bobotnya itu lebih berat dibandingkan plastik. Selain itu juga, jika di dalam lapisannya itu rusak, maka terjadi interaksi antara logam dengan produk sehingga mempengaruhi kualitasnya. Nah, dengan demikian, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini, baik dari wafer maupun minuman, kemasan yang kaleng ini juga berfungsi sebagai pelindung produknya. Selain itu juga, kemasan kaleng ini tidak hanya sebagai wadah, tapi juga menjaga kualitas, keamanan, dan
terjaga mutunya agar konsumen tetap pastinya enak. Amin. Halo guys, kami dari kelompok 5. Pada video kali ini kita akan membahas terkait kemasan aluminium foil. Yuk kita lihat langsung produknya dalam supermarket. Yuk. Aluminium foil merupakan aluminium lembaran tipis yang memiliki sifat barrier yang sangat baik. Artinya bahan ini dapat menghalangi cahaya, uap air, oksigen, bahkan aroma dari lingkungan luar. Selain itu, bahan ini juga bersifat fleksibel dan mudah dibentuk, sehingga banyak kemasan pangan yang menggunakan bahan kemasan aluminium foil. Nah, salah satu keunggulan menggunakan kemasan aluminium ini adalah itu produknya terlindungi dari reaksi oksidasi dan juga kelembapan maupun dan sinar cahaya matahari, yang dimana hal tersebut dapat merusak kualitas produk tersebut dari rasa, aroma maupun tekstur. Nah, maka dari itu digunakan lapisan aluminium foil ini di bagian paling dalam untuk melindungi produk tersebut dari seperti kelembapan tersebut agar aman sampai ke tangan konsumen. Meskipun memiliki banyak kelebihan, namun aluminium sendiri memiliki beberapa kekurangan seperti bahannya yang mudah robek, mudah lecek, dan bahannya juga yang terlalu tipis sehingga harganya juga lebih mahal dibandingkan dengan kemasan yang lainnya. Aluminium foil sendiri tidak dibuat dengan sendirinya, namun dikombinasikan dengan menggunakan kertas atau plastik yang bersifat multilayer. Nah, pada kemasan multilayer biasanya aluminium foil itu berada pada bagian dalam atau sebagai kemasan primer. Nah, dia fungsinya untuk melindungi produk secara langsung. Biasanya kemasan multilayer itu dibentukkan di depannya atau kemasan luarnya itu berbentuk plastik atau kertas yang berfungsi untuk melindungi produk bagian dalam dan menyediakan informasi untuk konsumen. Nah, contoh pertama itu ada coklat silver dress. Kalau kita lihat secara kasat mata di depan itu ada bungkus dari kertas. Kalau kita buka itu ada lagi kemasan lapisan itu aluminium foil. Coba kamu lihat. Nah, lapisan ini yang dinamakan lapisan aluminium foil yang berkontak langsung dengan si coklatnya. Nah, fungsinya aluminium foil ini sendiri untuk melindungi si coklatnya dan menghindari kontak langsung dengan cahaya, dan juga untuk melindungi aroma supaya bisa aman sampai dengan dikonsumsi. Jadi ini contoh produk kedua. Jadi ini tuh kemasan luarnya pakai karton, tapi kalau misalnya kita buka di dalamnya itu ada lapisan ini berwarna silver. Oh, lapisan itu ya yang namanya aluminium foil. Betul. Yang fungsinya untuk menjaga produknya secara langsung dari kelembapan dan udara, biar produk kejunya ini tetap terjaga kualitasnya dan teksturnya sampai ke tangan konsumen. Baik. Ini bisa nggak sih? Ya, ini bisa sih. Karena kan nggak cuma lapisan plastik biasa ya, dia terdiri dari beberapa lapisan atau yang biasanya disebut itu dia lapisan multilayer. Nah, itu biasanya terdiri dari plastik, terus yang kontak langsung dengan makanannya atau produknya itu biasanya aluminium foil. Nah, untuk kelebihannya sendiri kenapa kok dipakai di produk ini? Yang pertama dia untuk menjaga kelembapan dan juga mempertahankan aroma dari produk itu agar kualitas terjaga sampai di tangan konsumen. Ini beberapa contoh produk yang kita perlihatkan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa kemasan aluminium foil ini sebenarnya banyak digunakan dalam beberapa produk bahan pangan. Namun kadang tidak terlihat karena kemasan ini ada pada bagian luar yang dimana dilapisi oleh kertas atau plastik. Namun pada bagian dalam menggunakan kemasan aluminium foil yang fungsinya ini sebagai pelindung produk. Nah, hal itu karena aluminium foil memiliki sifat barrier yang sangat baik yang berfungsi untuk melindungi produk dari cahaya, oksigen maupun kelembapan yang dapat menurunkan kualitas produk. Karena sifat itulah aluminium foil sering digunakan pada produk-produk yang memiliki sensitif terhadap udara maupun perubahan lingkungan seperti coklat, keju, dan juga kopi. Sehingga dengan adanya kemasan aluminium foil maka akan menjaga kualitas dari aroma, rasa, dan tekstur hingga sampai ke tangan konsumen. Jadi sekian dari penjelasan kelompok kami. Sampai jumpa lagi. Dadah. Ini kemasan multilayer juga nggak sih?
kami dari kelompok 6 akan membahas kemasan multilayer pada produk pangan. Kemasan multilayer ini merupakan kemasan yang terdiri dari beberapa lapisan dengan bahan yang berbeda yang digabungkan untuk mendapatkan kemasan dengan perlindungan yang optimal. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang struktur, fungsi, contoh produk, karakteristik produk yang cocok, serta kelebihan dan kekurangannya. Kemasan multilayer secara umum terdiri dari plastik, aluminium foil, dan beberapa produk pangan juga menggunakan kertas. Secara lebih spesifik, lapisan ini terdiri dari yang pertama yaitu plastik PET yang berfungsi sebagai lapisan luar dan juga sebagai media perinting. Yang kedua adalah aluminium foil sebagai pelindung dari cahaya, oksigen, dan juga uap air. Serta yang ketiga ada plastik PE yang berfungsi sebagai lapisan dalam yang akan kontak langsung dengan produk pangan. Selain itu, pada beberapa kemasan seperti susu latte juga menggunakan kertas yang berfungsi untuk memberikan bentuk dan juga kekakuan pada kemasan produk pangan. Kemasan multilayer digunakan karena satu jenis bahan saja tidak memiliki semua sifat yang dibutuhkan. Dengan menggabungkan beberapa lapisan, kemasan dapat memiliki kualitas yang baik, melindungi dari udara dan kelembapan, melindungi dari cahaya, serta memiliki desain produk yang baik. Nah, hal ini itu sangat penting untuk menjaga produk agar tetap aman saat penyimpanan dan diskusi. Berikut adalah 3 contoh produk yang menggunakan kemasan multilayer. Yang pertama yaitu kopi saset dengan menggunakan kombinasi antara plastik PE dan PET dan juga aluminium untuk menjaga aroma agar tidak hilang. Produk yang kedua adalah mie instan. Mie instan menggunakan kemasan plastik multilayer untuk menjaga produk pangan agar tetap kering dan tidak lembab. Yang ketiga adalah susu UHT. Susu UHT yang menggunakan kemasan multilayer kombinasi dari kertas, plastik, dan aluminium agar terhindar dari cahaya dan oksigen serta untuk melindungi produk agar tetap tahan lama. Nah, kemasan multilayer itu digunakan pada produk yang memiliki karakteristik tertentu. Yang kayak gimana aja sih? Yang pertama adalah produk yang mudah rusak oleh oksigen. Contohnya adalah produk kopi. Lalu yang kedua adalah produk yang sensitif terhadap kelembapan. Contohnya adalah mie instan. Lalu yang ketiga adalah produk yang sensitif terhadap cahaya. Contohnya adalah susu UHT. Serta produk yang memiliki masa simpan yang lama. Jadi semakin sensitif suatu produk terhadap lingkungannya, maka semakin dibutuhkannya kemasan multilayer ini. Meskipun kemasan multilayer memiliki banyak kelebihan, kemasan multilayer juga memiliki kekurangan, yaitu sulit untuk didaur ulang, lalu proses produksinya yang kompleks dan harganya yang lebih mahal. Namun secara keseluruhan, kemasan multilayer sangat berguna di industri pangan karena dapat menambah umur simpan, lalu menjaga ketahanan pangan, menjaga kualitas keamanan pangan. Rock with it, your finger, I can